Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi hadihi ihtadal muhtadun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala. Jamaah salat subuh Masjid Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia ini kecuali mereka punya harapan, punya cita-cita, punya kemauan, punya kebutuhan. Dan yang paling tinggi, paling utama adalah punya keinginan ingin diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanun minallahi akbar. Dan ridha dari Allah adalah puncak tujuan tertinggi seorang hamba yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi manusia itu sendiri adalah makhluk Allah yang benar. Dan Allah tegaskan di dalam Al-Quran, sebagaimana juga yang dibaca oleh imam tadi, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai manusia semuanya, kalian adalah fakir. Tidak ada orang yang kaya semuanya di tengah manusia. Semuanya fakir. Fakirun ila Allah, fuqara'u ila Allah. Semuanya fakir. Fakir itu adalah kondisi seseorang jika ditimbang, dilihat, dianalisa, ditelaah, maka akan disimpulkan semuanya dalam kondisi yang sangat-sangat butuh pertolongan, perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara manusia yang tidak butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang ada di tangannya, kekuasaan, jabatan, kesehatan, apapun yang bentuknya kenikmatan dan kebaikan, semuanya atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak berkehendak, maka semuanya akan dicabut dari manusia. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bighairi hisab. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam banyak ayat-ayat dan hadis menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita sholat 5 waktu pun dan juga sholat-sholat yang lainnya sangat-sangat dianjurkan. Bahkan semua ulama sepakat wajib untuk membaca Al-Fatihah, yang di dalam Fatihah itu kita mendapatkan ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah na'bud, kita beribadah. Dan hanya kepadamu lah ya Allah kita semuanya nasta'in, memohon pertolongan. Maka ulama menyimpulkan kamalul ubudiyyati bi kamalil isti'anah. Kesempurnaan ibadah seseorang adalah karena dia secara sempurna meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita punya kebutuhan, keinginan, cita-cita, harapan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik hal-hal tersebut dianggap remeh
rendah di mata manusia, ataupun yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya besar apalagi. Baik hal tersebut kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan duniawiyah, apalagi yang berkaitan dengan nasib kita di akhirat kelak. Maka berdoa ini merupakan hal yang sangat penting dan sangat dianjurkan di dalam Islam. Banyak dalil-dalil yang menganjurkan kita untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi." Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa kita dianjurkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat ini juga Allah menegaskan jangan khawatir, jangan was-was, jangan bimbang kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak perhatikan. Karena apa? Fa inni qarib. Karena sungguhnya aku dan Allah qarib. Qarib dengan ilmunya, qarib dengan pengetahuannya, qarib dengan pendengarannya. Semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, semua dilihat, diperhatikan, dan semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan untuk memperbanyak doa, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Bahkan dalam hal yang sangat kecil pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berdoa. Hatta fi syish'in 'alihi. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sandal jepitnya rusak, beliau juga berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hal yang lain dikisahkan sampai garamnya habis pun minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ada ibu darasnya. Kalau ada di antara ibu-ibu yang mendapati garamnya habis, gulanya habis, berasnya habis, minyaknya habis, yang pertama kali dilakukan saat dia belum punya belanja, mintalah terlebih dahulu kepada Allah. Jangan minta kepada suami, karena yang memberikan rizki kepada suami adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah dalam segala hal, sampai kepada hal urusan-urusan yang kecil. Siapa yang bisa menjamin kalau kita butuh garam, kemudian garam itu bisa sampai ke rumah kita atau ke dapur kita? Siapa yang bisa menjamin? Bagi manusia beriman, maka dia yakin semua ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu melihat misalkan hal yang kecil dan dia butuh, mintalah terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, di dapur ini tidak ada garam, berikanlah hamba kemudahan untuk mendapatkan garam. Siapa sangka kalau tidak berdoa garam itu pasti datang, pasti didapatkan. Pasti selamat juga orang yang beli garam itu. Ya. Rumahnya di seberang jalan, sementara warung yang menjual garam juga di seberang jalan yang lain. Di tengah-tengah jalan lalu lintas sangat padat dan sangat cepat. Semua kendaraan berlalu-lalu. Seandainya atas takdir Allah Subhanahu wa taala, seorang ibu atau siapapun ingin memenuhi kebutuhannya harus melewati jalan tersebut, maka siapa yang menjamin keselamatannya? Yang menjamin keselamatannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang membutuhkan garam kemudian dia minta kepada Allah, bismillah ya Allah, berikanlah kemudahan untuk mendapatkan garam, berkati. Insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendapatkan garam, balik lagi, sampailah dia ke rumah. Semua keselamatan itu atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga, hanya karena gara-gara garam, tapi dia tidak
minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya akan berakhir di situ dan tidak akan sampai ke rumah. Tapi seorang tadi sampainya ke rumah sakit, bahkan ke ruang jenazah. Siapa yang mengira? Hanya karena garam. Maka gantungkan semua persoalan hidup kita, permasalahan hidup kita, permintaan kita terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Karena semua kemudahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Qarib. Allah sangat dekat kepada setiap hamba-Nya. Sangat mendengar semua doa-doa hamba-Nya. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan kita diperintahkan banyak berdoa adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala sementara kalian yakin bahwa Allah pasti mengijabahi doa kalian semuanya. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabulkan doa seorang hamba yang lalai, yang tidak perhatian, yang serampangan di dalam doanya. Hadis ini menunjukkan kepada kita perintah agar kita memperbanyak doa. Dan ketika doa kita yakin pasti Allah mengabulkan. Hanya saja pengkabulan Allah Subhanahu wa taala bisa ada dua kemungkinan. Bisa dikabulkan di dunia ini, bisa juga ditunda, nanti akan dikumpulkan di akhirat kelak. Semua permintaan kita pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena pengkabulan doa itu semuanya atas kebijakan, atas hikmah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Tidak setiap saat seorang hamba meminta kekayaan kepada Allah langsung diberikan. Karena Allah tahu apakah layak seorang hamba ini diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Tidak setiap saat harapan cita-cita kita, keinginan kita, kebutuhan kita langsung dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menunggu kesiapan hamba-Nya. Baik siap mental, rohiyah, spiritualitas, bahkan fisiknya juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kelayakan itu, kebijakan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas semuanya pasti dikabulkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita berdoa juga demikian. Jangan sampai ketika kita berdoa tidak konsentrasi, tidak fokus. Kita lupa, kita lalai bahwa yang di hadapan kita yang kita minta adalah Zat yang maha segala-galanya. Maka harus dalam keadaan konsentrasi, fokus, khusyuk, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dalil yang menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk banyak berdoa adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala inna Allaha yuhibbu an yurfa'a ilayhi ahadukum yadayhi ay yas'alahu al-khayra kullahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat mencintai, menyukai jika seorang hamba itu mengangkat kedua tangannya kemudian dia meminta kepadanya segala macam kebaikan, baik kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Jadi kalau kita punya tetangga, punya sahabat, punya teman, dia mengetuk pintu kita, meminta sesuatu. Di hari pertama dia minta sesuatu, kemudian kita kabulkan, kita berikan permintaan. Kemudian datang lagi hari kedua, minta lagi, kita berikan permintaan. Kemudian hari ketiga minta lagi, kita mulai berpikir ini orang datang lagi, minta lagi, minta lagi. Kita kasih permintaannya. Kemudian hari keempat datang lagi. Coba apa kira-kira yang terlintas di dalam pikiran kita? Ini kerjaannya minta-minta terus. Memang tidak bisa berusaha sendiri. Biasanya manusia akan seperti itu. Ketika ada sahabat teman yang lain meminta sesuatu kepada kita, apalagi berkali-kali, kita akan punya perasaan untuk menolak.
akhirat, yang kecil, yang besar, yang terlihat, yang tidak terlihat, kaitannya dengan perasaan, kaitannya dengan fisik, mintalah semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu, jangan bimbang, pasti Allah akan mendengarnya, pasti Allah akan mengijabah. Kemudian yang terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat bahwa doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan doa itu adalah mukhul ibadah, inti daripada ibadah. Berbeda dengan seorang ketika dia memiliki kebutuhan, dia punya uang, kemudian belanja di pasar, belanja di supermarket, terpenuhi kebutuhannya, tapi dia tidak berdoa terlebih dahulu kepada Allah, maka semua hal yang dia lakukan itu sia-sia. Tidak ada nilai ibadah sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti tadi contohkan di depan, seorang ibu membutuhkan garam, dia doa terlebih dahulu kepada Allah, maka proses dia mendapatkan garam itu nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hal yang lain, seorang ibu membutuhkan garam tidak berdoa, maka semua proses itu tidak ada nilai ibadah sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang kita lakukan, berdoa dan terus-menerus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun semuanya, hal yang kecil, hal yang besar, semua berdoa gantungkan kepada Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu di dalam Islam diajarkan untuk banyak-banyak berdoa dan cara berdoanya, bahkan sampai kepada ucapan lafaz. Apa yang kita ucapkan ketika berdoa? Mungkin banyak di antara kita sudah hafal, atau mungkin sebaliknya, Ustaz saya tidak hafal banyak doa. Terus bagaimana? Kalau kita tidak hafal banyak doa, cukuplah ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Kalau mau mohon hal yang lain dengan bahasanya sendiri, silahkan dengan bahasanya sendiri. Tapi jangan lupa ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dicurahkan di dalamnya keberkahan di dalam urusan-urusan yang kita jalan. Maka gantungkan semua hidup kita, permintaan kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin sering kita berdoa, maka semakin banyak investasi kebaikan yang kita miliki, baik dunia ataupun akhirat. Dan semakin sering berdoa, semakin banyak disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya ketika seorang hamba itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah tersenyum kepada hambanya dan menyanjung hambanya. Ini hamba yang luar biasa. Dia tahu bahwa saya maha kuasa, dia tahu bahwa saya maha kaya, maha segala-galanya. Sebaliknya ketika seorang tidak berdoa, maka Allah akan marah, murka kepadanya, karena seakan-akan hamba itu sombong, tidak butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali itu yang bisa kita kaji, kita ambil hikmahnya dari hadis dan ayat-ayat yang terkait dengan perintah agar kita banyak berdoa, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan budaya di dalam kehidupan kita senantiasa berdoa kemanapun, apapun yang kita lakukan. Barakallahu fikum wa nastaghfirullahal azim. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalam.